warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Azahroh. Di sini saya akan membahas materi berjudul Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Materi ini penting karena Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang terus hidup dan berkembang mengikuti dinamika zaman. Pertama, saya akan membahas apa itu filsafat. Pada jurnal Filsafat dan Sejarah Perkembangan Ilmu, Plato berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Sementara, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Filsafat secara sederhana berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir adalah berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam atau radikal dan bersungguh-sungguh. Kenapa Pancasila disebut sistem filsafat? Falsafah atau filsafat Pancasila ini berarti seluruh sistem nilai dalam Pancasila memiliki tugas atau makna yang berbeda. Akan tetapi, antara satu dengan yang lain memiliki ketertarikan yang saling menguatkan dan mendukung untuk menjadi satu kesatuan makna. Menurut Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa. Dengan kata lain, Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam, serta dituangkan dalam suatu sistem yang paling tepat. Falsafah Pancasila juga dapat dimaknai sebagai fondasi atau landasan berpikir ilmiah. Menurut Sutono, tahun 2019, Pancasila sebagai aksiologis memiliki 3 dimensi nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, serta nilai praksis. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar Pancasila merupakan nilai yang tidak dapat dibantah lagi. Di antaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Lalu, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai yang dijadikan aturan resmi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara nilai praksis merupakan nilai yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis ini juga dijadikan sebagai pengujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan, khususnya para pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia. Sehingga baik golongan muda ataupun golongan tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara tanpa adanya keraguan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dengan adanya Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, maka diharapkan dapat menjadi alat kontrol terhadap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat berinteraksi dengan sesama, toleransi dalam berbagai perbedaan, sebagai patokan terhadap pergaulan, serta tidak kalah penting adalah Pancasila sebagai landasan dalam berinteraksi di dunia maya. Pancasila disepakati untuk dijadikan sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Pada zaman yang modern ini, menurut Yanzi tahun 2019, penggunaan Pancasila sebagai dasar dalam pengembangan teknologi dimaksudkan supaya kesejahteraan hidup manusia dapat meningkat. Dan sebagaimana dipahami bahwa selalu ada nilai yang dianut bersama oleh setiap kelompok masyarakat, maka pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya dalam masyarakat pun secara otomatis harus
didasarkan kepada nilai yang dianut dalam masyarakat. Pancasila sebagai sistem filsafat yang terintegrasi secara langsung dengan nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia bersifat aksiologis pada tatanan pengembangan teknologi, di mana pengembangan teknologi ini harus didasarkan kepada nilai moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang pada sila-sila dalam Pancasila. Tantangan terbesar Pancasila dalam era modern cenderung mengarahkan manusia-manusia Indonesia untuk hidup secara individual. Segala kebudayaan dan nilai-nilai budaya asing mengalir sangat deras mengancam nilai-nilai kebudayaan bangsa kita melalui sosial media dan media informasi lainnya yang dapat diakses dengan mudah di zaman sekarang ini. Seharusnya aliran-aliran informasi yang sangat deras melaju pada kehidupan manusia Indonesia sekarang dapat digunakan untuk saling memperkuat persatuan dan kemanusiaan Indonesia. Pada era milenial ini, manusia Indonesia sangat menginginkan sebuah kebebasan individu. Akan tetapi, kebebasan individu ini berkaitan dengan adab atau budaya yang ada di Indonesia. Maksud dari sikap individual tadi adalah manusia Indonesia cenderung untuk abai dengan keadaan sekelilingnya atau dengan bangsanya. Sebagaimana dikutip oleh Haryono, menyebutkan bahwa sebagian besar anak-anak muda berpikir dan bertindak tanpa kesadaran kritis. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa para pemuda saat ini tidak akan mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya secara maksimal. Pemuda Indonesia selain sebagai sebuah bonus demografi, dia juga merupakan pewaris dari bangsa Indonesia, sehingga perlu menjadi pemahaman bersama bahwa jika hal ini tidak diubah dan diperbaiki, maka Pancasila hanya akan menjadi sebuah benda mati. Mengenai dampak teknologi, beberapa penelitian menyoroti risiko hilangnya nilai moral dan etika di masyarakat akibat penggunaan teknologi yang tidak terkendali. Contohnya, seperti maraknya penyebaran berita palsu atau hoaks, penyalahgunaan media sosial untuk tujuan negatif seperti ujaran kebencian, pencuri identitas digital, penyalahgunaan data pribadi, serta pemalsuan dokumen digital telah terjadi tantangan nyata yang sering muncul dalam media sosial. Lalu, upaya bersama untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab saat ini, tetapi juga merupakan investasi berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan bangsa Indonesia di masa depan. Generasi penerus bangsa perlu diberdayakan dengan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam menggunakan dan mengembangkan teknologi. Dengan demikian, diharapkan identitas budaya dan nilai-nilai Indonesia dapat tetap terjaga dan diteruskan dengan kuat dalam menghadapi arus perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pewaris nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda perlu melihat dan kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang lalu, menghadapi setiap tantangan generasi muda yang selalu berubah. Mengikuti perubahan zaman harus dilakukan secara kreatif agar mampu menghasilkan sebuah pemikiran-pemikiran baru tanpa tercabut dari akar budayanya. Pemahaman nilai-nilai budaya dan nasionalisme dan Pancasila tidak perlu dengan menerapkan secara tekstual, melainkan dengan cara-cara yang kontekstual. Lalu, apa itu Pancasila diterapkan secara kontekstual? Penerapan Pancasila secara kontekstual
kontekstual berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi, kebudayaan, dan permasalahan yang dihadapi pada masa sekarang, bukan hanya mengulangi cara zaman dahulu. Intinya, nilai Pancasila tetap sama, tapi cara menerapkannya menyesuaikan konteks zaman. Jadi, penerapan Pancasila secara kontekstual bukan hanya teori, tetapi bagaimana nilai itu dipakai dalam kehidupan nyata sesuai kondisi kekinian. Misalnya era digital, isu lingkungan, media sosial, teknologi, dan sebagainya. Lalu, kenapa harus kontekstual? Seperti yang sudah saya bahas tadi, karena semakin maju zaman, tantangannya pun semakin berubah. Dengan cara kontekstual, Pancasila bisa menjadi pedoman hidup yang lebih fleksibel dan efektif. Contoh penerapan kontekstual di tiap sila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, tidak menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama tertentu di media sosial. Lalu yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya mendukung kampanye anti-bullying di sekolah dan di sosial media. Lalu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya tidak ikut provokasi perpecahan atau fanatisme berlebihan di media sosial. Dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya menggunakan forum diskusi online secara sehat untuk mengambil keputusan kelompok. Lalu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya mengkampanyekan penggunaan sumber daya yang adil dan ramah lingkungan. Lalu contoh singkat penerapan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari itu saat menggunakan etika digital, kita seharusnya tidak menyebar hoaks atau tidak menyelesaikan kelompok tertentu. Lalu menghargai perbedaan di kelas dan tidak memaksakan opini. Lalu yang ketiga, mengutamakan musyawarah saat memilih ketua kelas atau menentukan proyek kelompok. Sebagai penutup, dari materi yang telah kita bahas tentang dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat, kita bisa memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar rangkaian nilai dan sila yang tertulis, tetapi juga merupakan dasar filsafat yang terus hidup dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Dinamika ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pedoman moral, etika, dan pembangunan bangsa. Dan alasan singkat, Pancasila disebut filsafat karena Pancasila berisi nilai-nilai dasar. Dalam filsafat, kita mencari nilai dasar nilai yang paling mendasar untuk pedoman hidup. Nilai dasar Pancasila tetap, tetapi penerapannya bisa mengikuti perkembangan zaman. Itulah yang dimaksud dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai panduan hidup yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga, memahami, dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan berdampak positif bagi masa depan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru dan memperkuat kesadaran kita tentang pentingnya Pancasila sebagai filsafat yang dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.